Welcome back. Yeay. Udah kamu usah tutupin dong. Yang rapi duduknya. Oke. Ganteng kan? Ganteng. Iya, balik lagi bareng Erik dan Yoel. seperti biasa selama 1 jam kita akan ngobrolin banyak film tentunya. Yep. Ada main movie, ada slash movie dan juga ada coming soon movie. Juga ada top 5 movie juga dan juga ada movie news update. Dia pokoknya semua tentang film lah. Yoi. Kita mulai dari film pertama ya. Yoi. Film pertama akhirnya kita bahas langsung film yang menjadi horor. Yang berjudul dengan kegelapan. Iya. Berhubungan dengan kegelapan. Gua pertama kali belum. Pertama kali tahu namanya, begitu ada film ini terus ada lihat di trailernya gitu kan. Namanya aja udah Lights Out. Lights Out. Jadi memang katanya film ini tuh udah diangkat. Jadi si James Wan ini dia tuh ngelihat ada film pendek gitu loh yang bener cuma short movie yang bercerita tentang kayak gini. Kalau lu udah nonton film Lights Out ini, di awalnya itu kan ada tuh yang cewek Si Teresa Palmer. Itu tuh dia tuh sebenarnya dia yang main film pendek itu. Karena cuma di awal doang kan yang dia ngelihat di gudang ada sosok yang pas matiin lampu. Nah itu kisah di short filmnya yang gitu doang. Si Teresa Palmer itu ya. Akhirnya diangkat jadi film bioskop. Jadi Udah lihat trailernya? Ya boleh kita. yang belum lihat ini dia trailernya. Itu dia. Jadi memang ada sesosok yang muncul saat lampu dimatikan. Bukan dimatikan, saat gelap aja. Jadi memang setan yang muncul kalau misalnya lagi gelap. Gelap. Jadi begitu misalkan lampu nyorot ke sini, ini gelap, dia tuh cuma bisa di sini doang. Tapi di sini nggak bisa. Jadi dia tuh di sini diceritakan bagaimana ada keluarga ya, ada seorang ibu dan mempunyai 2 orang anak, ada anaknya tuh yang paling besar cewek, namanya Rebecca. Dan anak cowok dinamakan Martin. Jadi memang Rebecca ini dari kecil juga memang dia suka mengalami gangguan-gangguan gitu, dan ini tapi dia berusaha untuk melupakannya dan dia akhirnya kayak pindah rumah gitu kan, bukan move on. Bukan, dia akhirnya bekerja, dia punya kayak tempat tato gitu, dia akhirnya pindah dan akhirnya bisa melupakan hal tersebut. Tapi adiknya si Martin ini gantian. Akhirnya ya mau nggak mau Rebecca harus kembali ke rumah untuk menyelamatkan adiknya, tetapi ibunya nggak mau adiknya itu ikut si kakaknya. Karena memang ibunya itu juga agak sedikit Sedeng nih. psycho gitulah. Jadi sesosok yang muncul saat keadaan gelap ini itu adalah temannya ibunya. Yang ceritanya katanya itu Dinamakan Diana. Oh, Diana. Jadi ibunya ini jadi dari dulu itu dia sering berkomunikasi. Bukan, dia dari dulu itu memang di rumah sakit jiwa. Ibunya itu dari rumah sakit jiwa. Lalu dia punya teman namanya si Diana ini, dan si Diana ini cuma punya teman si ibunya itu doang. Sama-sama gila. Nah, udah kan? Habis itu si Diana ini dia tuh punya penyakit khusus. Dia tuh udah gila punya penyakit khusus. Iya, dia tuh lebih gila lagi. Dia tuh punya penyakit kulitnya itu, dia tuh nggak bisa kena panas sedikit pun. Dan nggak bisa kena lampu sedikit pun. Jadi udah dia sakit jiwa, terus sakit juga. Akhirnya dia tuh dijadiin ini loh. Kayak apa namanya? Kelinci percobaan gitu. Sama dokter rumah sakit jiwa itu. Akhirnya gua ya kalau dikasih tau nanti jadi ini kan spoiler. Pokoknya akhirnya bagaimanapun ceritanya kan harus nonton Lights Out. Pokoknya intinya Diana bisa menjadi temennya si ibunya Rebecca, tapi dia nggak mau temenan sama anak-anaknya. Iya. Jadi dia tuh ada karena si ibunya Rebecca ada. Kalau ibu Rebecca-nya nggak ada, dia nggak ada. Nggak, gue bingung kenapa ibu Rebecca bisa keluar coba dari rumah sakit jiwa. Jadi memang ya pokoknya dia sempat kayak sedikit waras tapi harus tetap minum obat terus. Gitu, dan si Diana ini juga nggak suka kalau si ibunya Rebecca ini juga minum obat. Jadi ada laki yang mau ya? Nambah. Nah, jadi ini gua kasih tahu aja. Jadi suaminya si ibunya Rebecca ini dibunuh oleh si Diana. Gitu. Jadi bagaimana kisah Rebecca dan Martin memperjuangkan ibunya yang harus dia tuh gimana ya, harus kadang-kadang tuh harus sakit dulu karena si Diana ini kan nggak mau dia minum obat. Jadi dia harus paksa ibunya buat minum obat supaya waras gitu loh. Supaya nganggap si Diana itu nggak ada lagi. Gitu. Makanya nontonnya langsung Lights Out ya. Ini menurut gua genre bagus. Ini genre baru lah di perfilman horor Indonesia.
Indonesia, luar negeri maksudnya. Oke. Salah sebut lagi. Itu Dan- dia tadi film movie kita itu Lights Out. Yap. Habis itu kita bahas film saya Sufi, so Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Oke, welcome Come back back to Cinema Lounge still. bareng Erik dan Yola di sini. tadi kita sudah bahas film main movie yaitu Itu Lights Out. Lights Udah kita Out. pindahkan sisi horor-horor itu ya. Ke sisi yang lebih komedi. Kalau mau ngomongin dikit soal yang tadi film tadi, lo tau si Rebecca itu, si pemeran aslinya itu, dia itu faktanya Faktanya itu fakta. Dia selama 3 bulan setelah main film ini dia nggak bisa tidur sendiri. Dia itu setelah main film ini selalu kalau mau tidur malam nih, malam-malam pas mau tidur dia selalu mengecek pintu pastikan terkunci dan harus mengecek bawah kolong tempat tidur. Kolong tempat tidur. Gila ya? Padahal kalau nggak usah ribet-ribet ya, rumah lu nggak usah pakai pintu aja, sama lu nggak usah tidurnya nggak usah ada yang di Kamar gitu ya. Kamar Udah yang tinggi semua itu. tengah-tengah aja ya. Tengah-tengah aja udah. Iya benar. Dia di taman. Ternyata main film tuh nggak sebenarnya bahagia ya. Kadang-kadang tuh ada sisi Ada aja. sedihnya. Tapi enaknya tuh dibayar. Oh iya bener sih ya, iya. Dibayar. Bener, iya. Kita lanjut ya ke film ini ya. Iya. Jadi mungkin di bioskop sekarang nih banyak masih. film-film yang detektif gitu. Iya. Kalau lu tahu filmnya Ryan Gosling, The Nice Guys, tapi sekarang filmnya Jackie Chan. Yap. Mau tau kayak apa? Ini lihat. Ya, trailer. Oh my god. Jackie Chan man, Legend. gue nonton film dia tuh Karate Kid. Karate Kid. Di Karate Kid aja dia tuh udah terlihat gemuk loh. Kurus lagi men, main film action lagi. Udah, tapi kelihatan sih tuanya sih. Iya tapi kalau tapi di Tuanya. film Karate Kid itu tuh udah kelihatan gendut banget, udah kayak jalannya udah bungkuk-bungkuk, Yes. tapi dia sekarang udah bisa kurus lagi, main Kayak itu gokil. mendalami peran, Pak. Iya, kita cerita sedikit soal Skipters ini. Jadi Skipters ini bercerita tentang kayak tadi gue bilang detektif, si Jackie Chan berperan sebagai Benny di sini. Terus si Jackie Chan ini berusaha untuk mengungkap sindikat kriminal di Hong Kong. Yap. Tapi dia demi mencapai misi tersebut dia tuh akhirnya apa ya, kayak ngajak buronan juga gitu loh. Buronan sekaligus musuhnya si Jackie Chan ini ya. Siapa namanya itu tadi cowok yang teman Jackie Chan itu? Johnny Knoxville, ya. Knoxville. Nanti di filmnya diberperan sebagai Conor Watts. Conor Jadi Watts. dia tuh juga ternyata tengah menjadi target sindikat tersebut karena telah menjadi saksi pembunuhan yang mereka lakukan. Jadi kayak lo tadi lihat di trailer yang awal, dia hampir kena bowling kan, tapi akhirnya diselamatin oleh si Jackie Chan. Jackie Chan. Dan dia harus si Conor Watts ini dia mau kabur dari Jackie Chan, tapi dia juga lagi dikejar-kejar sama si mafia. Iya. Karena dia tuh udah jadi saksi gitu loh, dia jadi saksi. Dikejar saksi pembunuhan dari yang dilakukan oleh si mafia tersebut. Jadi kalau tadi lihat sempat si Conor Watts mau kabur dari Jackie Chan dengan segala cara tapi nggak bisa. Jadi si Conor Watts ini dia tuh mau kabur ke negara aslinya dia langsung, tapi Langsung Jackie balik. Chan nggak mau nih, lu kalian dulu nih. Masa lalu gitu. Ya masa dia juga, kan juga anaknya si Jackie Chan juga ditangkap sama si mafia tersebut kayak gitu. Yap. Dan yang tahu di mana lokasi anaknya itu cuman si itu. Conor Watts. Ya, Conor Watts itu. Si Ya. penjudi itu. Nah, Apalagi? dengar katanya kan waktu dulu tuh tahun berapa ya Chan? 2012 atau berapa gitu ya. Si Jackie Chan itu Iya. adalah bilang sempat mengeluarkan statement kalau itu bakalan jadi film terakhir. Iya udah deh ini film terakhir gua deh. Buat main action. Taunya. Main juga action lagi. Iya siapa yang nggak mau duit. Ya apa yang nggak mau duit lagi, butuh semua orang butuh duit ya benar Iya. ya. Jadi ini ada beberapa faktanya Ya, awal tayang itu seharusnya adalah akhir tahun lalu. Tapi ditunda sampai 22 Juli. 6 bulan lumayan ya. Lumayan ya di Karenanya kenapa? Di dunia kenapa? Ya, tanggung nih beritanya berarti. Aduh. Terus Dan yang kedua, Jackie Chan akan menyanyikan Rolling in the Deep oleh Adele. denger katanya soundtrack film ini dia juga yang nyanyi kan? Ya dia kayak semuanya kayak dia juga ngisi deh. buat Iya nyanyi bener gitu banget. Terus berhasil memecahkan rekor box office Tiongkok dengan jumlah 6,2 juta US dollar. Ya. Terus yang terakhir ada sinematografernya itu
Chan Kwok Hung tewas tenggelam di Hong Kong saat ambil gambar. Kasian amat sih, ya ampun. Kenapa? Ya, Oh, kenapa jadi nggak tahu. Iya, jadi ada sedikit berita kurang mengenakan. Jadi sinematografernya, gue cara bawanya salah lagi kayak happy iya, gitu. sinematografernya itu Boleh meninggal ulang nggak? dunia saat melakukan proses syuting film Skip Trace ini. Tenggelam. Dia nggak, Ya lagi kan- mungkin dedikasi ya. nggak, gue bingung kenapa dia udah tahu dia nggak bisa berenang, men, tapi dia ngambilnya di Karena udah gue adegan bilang itu. dedikasi gitu loh. Wow. Ya oke lah, tadi itu sudah kita bahas film Skip Trace. Gue nonton film Jackie Chan. Ya. Pokoknya ini actionnya komedi lah, pokoknya Action lucu lah. komedi. Tapi ada misi-misinya juga, tenang aja. Tapi karena tetap Jackie Chan dapat kan lo jadi kungfu-kungfunya itu loh. kungfu juga. Dan abis ini kita bakal ada, sebelum kita ini Sebelum kita bahas Coming Soon movie, kita ada soundtrack dulu dari Feel the Light filmnya Home ya. Ini Home. film Home, Julie Feel the Light by Jennifer Lopez. Ya, Oke. welcome back to Cinema Cinema Lounge, Lounge. Cinema Eric. Dan gue Yoel di sini. oke, kita bahas film Coming Soon movie dan akhirnya ini film yang gue agak dia ada terus di top 5 movies box office. Iya. Dia ada di top 5 terus tapi belum rilis di Indonesia. Bentar lagi dia bakal dari Indonesia ya, karena padat banget kemarin tuh ada, you know lah, ada filmnya Suicide Squad, Squad, dan lain-lain. ada You Know His Name, Jason Bourne. Dan ini langsung aja kita mau bahas yaitu The Secret Life of Pets. Ya, sebenarnya ini adalah cerita sekumpulan hewan yang sedang berbicara dengan hewan-hewan lainnya. Di mana ada sebuah keluarga tinggal di apartemen yang berada di Manhattan dan dia memiliki seorang anjing yang bernama Max. Namanya Max. Anjingnya lumayan lucu, ya kan? Terus pokoknya dia tuh disayang banget tuh sama majikannya. Hingga akhirnya pada suatu ketika majikannya malas, akhirnya nggak malas juga sih, kayak mau menambah squad baru lah. Iya, nambah nama peliharaan baru. Iya. Terus Namanya itu si Duk-nya itu Duk itu tuh anjing tipe Bastard. Jenisnya itu Bastard. Dan mereka berdua itu nggak akur. Mereka tuh selalu berantem. Akhirnya nggak kewalahan juga nih si majikannya. Ya kan, majikan kewalahan. Dia bingung. Tapi suatu ketika si Max ini tertangkap oleh ini hewan apa yang kayak penjaga anjing itu. Kalau misalnya dulu nonton Airbud ya. Lu kalau masih kecil lu nonton Airbud tuh, ya kan? Nah, dia tuh ditangkap sama penjaga hewan-hewan gitulah. ya, cobalah daripada kita penasaran nih, kita ngomongin gimana anjingnya pakai apa, coba kita lihat dulu. Iya, terus. Nah, itu dia. Jadi Kisahnya gitu ya. Kisahnya begitu lah ya. Apa begitu? Iya, jadi Nah, si majikannya punya anjing. namanya dia Max. mau nambah squad. Nama squad. Namanya Duk. Namanya Duk. Duk itu tipe bastard. Pokoknya itu gede, berbulu, dan dia tuh kotor. Iya, dan pokoknya itu inilah si Max tuh nggak Merasa- mau iya, gitu. karena- Akhirnya Karena suatu ketika apa-apa. karena ini gimana ya? Karena Max itu kayak merengek sama majikannya tuh, dia tuh nggak mau, tapi majikannya tuh ya udahlah. Iya, lebih sayang ke Duk ya. Lebih Terus sayang. akhirnya si Max dan si Duk ini diajak main keluar rumah kan. Iya. Dia main keluar rumah dan dia main sama kucing. Kucing jalanan. Kayak berantem lah itu si anjing sama si kucing. Akhirnya ditangkap si Max sama si Duk ini. Masuk ke penjaga Dan akhirnya Max sama Duk panti rehabilitasi lah. iya ditangkap sama kayak apa ya, pasukan penjaga hewan gitu penjaga kan. hewan. Dan akhirnya kayak teman-temannya si Max itu Nyariin. akhirnya dia bentuk satu kelompok. Ada kucing, ada kelinci. Bukan, Pak. Bukan. Kucing. Kan teman-temannya Max itu kan anak-anak komplek. Nah, ceritanya kucing si kucing terus sama si kelinci itu tuh geng-geng jalanan. Nah, si Max sama si Duk ini ditolongin sama si geng-geng jalanan ini. Oh ya, pokoknya geng jalanan itulah berusaha untuk mencari akhirnya si Max dan Duk. Dan akhirnya si Max dan Duk ini yang awalnya si Max nggak suka sama Duk, tapi akhirnya mereka berdua tuh harus bekerjasama. Harus bersama buat balik gitu. Untuk balik ke rumahnya. Jadi si Max sama Duk itu melewati beberapa rintangan, melewati gunung dan melewati lembah untuk sampai ke rumah ya dan bertemu sama teman-teman kompleknya. Dan film ini disutradarai oleh Ken Daurio dan Brian Lynch. Dan pengisuarnya ada lumayan banyak ya. Ada Lake Bell, itu dia menggunakan si Chloe.
Dan Ellie Kemper dia Katie. Lalu si Kevin Hart dia jadi siapa? Snowball. Iya. Si kelinci tadi. Ya. Kita ada beberapa fakta. Faktanya Inspirasi masa kecil dari founder dan CEO Illumination Entertainment. Ini memang film ini adalah Minion ya. Despicable. Iya. Despicable Me. Iya. Next. Dan lagu populer di trailer ini yakni Downtown. Dari siapa? Downtown, pokoknya dari Downtown ya. Iya. Dan latar apa tuh? Latar visualnya imajinatif dengan gambar kota New York yang penuh dengan warna ya. Dia full of color. Dan ini ada spoiler untuk film berikutnya yang diproduseri si Illumination, yakni Sing. Nah, Sing ini gue pernah liat trailernya. Jadi tuh si siapa yang pengen ngadain kontes tuh siapa? Oh itu ya. Akhirnya iya Sing itu ya. Pokoknya ini nanti ada sedikit bocoran untuk film barunya Illumination itu Sing ya. Sing. Jadi kayak ada sekelompok orang tuh pengen audisi. Nah yang audisi ini itu udah mempunyai banyak latar belakang. Contohnya kayak si Babi itu punya seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak babi yang sangat banyak. Lalu ada Gorilla ini adalah seorang pemuda di mana bokapnya ini adalah seorang kriminal. Tukang keluar masuk penjara kayak gitu. Ya pokoknya itu Sing ya. Masih itu berhubungan Sing, dengan ya. hewan ya. Terus apa tuh? Pengisi suara yang sudah terkenal yakni ada pengisi suara Martin, Nemo. Iya. Dan The Simpsons dan lain-lain. Iya. Oh banyak juga, The Simpsons juga ya. Pengisi suaranya udah yang terkenal lah. Ya, dan tujuan dari filmnya adalah menyindir manusia dan HP-nya. Jadi menyindir manusia dengan gadgetnya ya. Jadi ya sekarang tuh udah generasi nunduk gitu loh. Generasi nunduk gitu loh. Iya apalagi udah ada game yang ini loh lempar-lempar itu loh. Lempar itu. Gue udah gak main sih. Gue udah gak main, men. Ya itu dari film Coming Soon movie kita itu The Secret Life of Pets. Tapi teman-teman kita di sini lagi pada main itu loh, main Monopoly online. Biarin aja, kami tidak takut. Oke, next kita sekarang mau bahas movie Top 5 movie. Jadi akankah film kesukaan kalian ada di peringkat pertama di Top 5 movies kita ini? Yang kelima ada Pete's Dragon. Pete's Dragon ini Kayak How to Train Your Dragon. Iya, How to Train Your Dragon tapi dijadiin live action ya. Jadi kalau How to Train Your Dragon ini film menurut gue udah seru banget. Kisah anak kecil yang berhubungan dengan seorang naga. Seekor naga dan dia berusaha untuk menyelamatkan kampungnya gitu ya. Dan akhirnya dibuat filmnya yang asli dari gue nggak tahu karena belum ada di Indonesia ya. Dan yang kedua kita itu ada Kubo and the Two Strings. Jadi ini film animasi dengan apa ya? Dengan tampilan yang baru, dengan tampilan yang lebih nyata lagi gitu. Tapi ini masih belum rilis di Indonesia, pokoknya ditunggu aja di Indonesia ya. Ya betul. Kubo and the Two Strings. Ya. Wow. Dan dengar-dengar katanya ini pengisi suaranya semuanya terkenal semua lah. Siapa tahu pengisi suaranya nanti ini siapa namanya? Siapa? Jennifer Lopez mungkin. Banyak lah yang terkenal ya. Next, War Dogs. War Dogs. Ini yang gua lupa tadi. Yang satu cowoknya ini bukan Groot ini yang main Whiplash ya. Gue lupa cari tahu namanya. Dan satu lagi si ini. Gue lupa. Jonah Hill. Iya, Jonah Hill. Yang mainnya 21 Gue ingatnya Adam Sandler doang nih. Bukan, mainnya Iya, jadi ini tentang pengusaha-pengusaha muda yang diperankan oleh ya ini dua cowok yang suka bikin lucu ini. Jadi pasti ini filmnya jadinya pasti komedi sih. Iya, kocak-kocak gitu ya. Iya. Ini ada Sausage Party. Dan ini berhasil membuat gue bingung lagi. Jadi ada tenang, coba hewan ngomong udah. Film bahasa ngomong udah. Otak ngomong udah. Perasaan ngomong udah. Perasaan ngomong udah. Terus mobil udah ngomong udah. Pesawat udah. Apa lagi ya? Mainan udah. Sekarang yang dibuat ngomong adalah buah-buahan. Bukan, Pak. Bukan. Ya pokoknya kayak semacam buah gitu loh. Kayak apa sih? Ada sosis juga, ada daging, ada apa semua ngomong ya. Akhirnya food. Ya, tunggu aja nanti ngomong lagi bajai bentar lagi ya. Sip. Ini sekarang ini top 1 kita di peringkat pertama dipuncaki oleh Suicide Squad. Siapa yang nonton Suicide Squad ini
Wajib banget kalian tonton ya. Wajib banget kalian tonton ya. Masih anteng duduk di peringkat atas karena memang masih banyak yang paling nonton. Masih gagah dan belum tergoyahkan ya. Masih mau ngeliat Harley Quinn yang aktingnya gokil banget, yang menyulap para lelaki untuk ngiler, gokil. Harley Quinn, you top man. Margot Robbie. Right, itu dia tadi top 5 movie kita yang pencoki oleh Suicide Squad. Habis kita mau bagi-bagi tiket nonton gratis. Dan ini tiket nonton gratisnya ini untuk besok. Besok hari esok. Hari ini esok. Buat nonton tiket premiernya dari Free State of Jones. Ya. Free State of Jones. Pokoknya ini film belum rilis dan premiernya kalau kalian bisa jawab pertanyaan dengan baik, kalian bisa dapat tiket. Premier dari CGV. Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Welcome back to Cinema Lounge. Ya, pedas nih. Gue Yoel dan Erik. Tadi kita udah bahas menu movie kita yaitu Lights Out. Coming soon kita tadi Secret Life of Pets. Coming soon ya. Terus suggest movie kita tadi Skip Trace. Dan kali ini juga kita bakal mau kasih update-updatean mengenai movie-movie yang sedang lagi proses syuting ya. Kok lu bacain? Kayak ada yang meninggal sih. Dan ceritanya adalah, ini seger-seger banget nih sumpah. Kita mau sedikit kasih bocoran tentang movie news update. Yang pertama coba lu apa? Cinta Laura. Bagaimana film The Nine Passengers. Nah. Ini ceritanya tentang kayak trailer pemburuan gitu. Jadi akhirnya Cinta Laura akhirnya main di film Hollywood ya. Hollywood. Sejak sebelumnya juga udah pernah. Akhirnya bukan. Serius udah pernah. Setelah bukan masih casting doang. Lu cuman sebagai pemeran yang iya figurannya. Next yang kedua, Tara Basro bermain film musikal dan film ini Kisah Tiga Darah. Nanti kita lihat Tara Basro main film sama Shanti dan juga Ashanti. Bukan, Shanti doang. Shanti dan juga Tatiana. Tajana. Nih, satu lagi. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus. Dakota Johnson beradegan tidak memakai busana dalam proses syuting 50 Shades of Darker. Ini dia langsung selengkapnya di Movie News Update. Perasaan bahagia sedang meliputi Cinta Laura setelah berjuang keras meniti karir di Los Angeles, California. Kini ia kembali terlibat dalam produksi film terbaru Lionsgate yang berjudul The Nine Passengers. Meski hanya menjadi pemeran pembantu utama, ia akan berperan sebagai Nicole. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi Cinta Laura. Terlebih lagi ia bisa beradu akting dengan nama-nama besar seperti Jess McCauley, Veronica Doom, Tom Madden, dan Alexia Fest. Melalui akun Instagramnya, ia mengunggah foto bersama para pemain lainnya usai makan malam. Film bergenre thriller ini akan menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan perjalanan laut di tengah malam. Dan sampai di sebuah pulau misterius, di sana ia diburu oleh penumpang ke-9 yang tidak tahu identitasnya. Kita tunggu saja kabar Cinta Laura dalam film terbarunya, The Night Passengers. Lewat A Copy of My Mind, karya Joko Anwar, Tara Basro berhasil meraih penghargaan sebagai aktris utama terbaik dalam Festival Film Indonesia 2015. Namanya kini banyak dilirik oleh banyak sutradara, salah satunya Nia Dinata, yang tertarik dengan Tara untuk bermain dalam film terbarunya. Ini Kisah Tiga Darah. Bermain dalam film musikal rupanya merupakan salah satu impian aktris 25 tahun ini sejak dulu. Tara mengaku sangat senang akhirnya bisa terlibat dalam sebuah film, yang dimana dirinya tidak hanya dituntut berakting, tetapi juga untuk bernyanyi. Film ini Kisah Tiga Darah adalah film terinspirasi dari film klasik pada tahun 1956, karya Usman Ismail, yang berjudul Tiga Darah. Walau ceritanya berbeda dari film aslinya, tetapi karakter dan soul-nya tetap sama. Film ini Kisah Tiga Darah akan tayang di bioskop Indonesia pada September 2016 mendatang. Tiga darah, yeah.
What was he like? He was polite, intense, smart. Setelah melakukan proses syuting di Kanada, kali ini Dakota Johnson dan Jamie Dornan akan kembali melakukan proses syuting di Prancis. Setelah kasus teror yang melanda Prancis beberapa waktu lalu, kali ini lokasi 50 Shades Darker bukanlah di sebuah kafe atau penthouse mewah. Kali ini syuting akan dilakukan di sebuah pantai indah bagian selatan Prancis. Dalam satu adegan dalam film tersebut, Dakota Johnson harus melepas pakaian renangnya atau topless. Yang mengejutkannya, pada lokasi syuting tersebut, Jamie Dornan mengajak sang istri, Amelia Warner. Dalam 50 Shades Darker, akan menceritakan kelanjutan kisah cinta Christian Grey dan Anastasia. Dalam ceritanya, Christian bertemu dengan mantan dominatrix-nya. Kita tunggu saja kelanjutan 50 Shades Darker yang akan dirilis pada Februari 2017 mendatang. Itu dia. Yang terakhir berarti ngeri ya. Iya, yang paling buat gue penasaran Tara Basro ya. Nanti dia tuh main film di, dia tuh film ini kayak drama musikal gitu. Dia main sama Shanti dan juga Tatiana ya. Dan ada ini artis senior juga ya. Ya, kita ada seorang legend itu Titik Puspa. Jadi kita tungguin nanti ini Kisah Tiga Darah ini rilisnya bulan September. Iya, ini juga cerita recycle dari tahun 1956. 56. Gila, gokil lama banget. Jadi ini fakta. Ini fakta. Tadi juga ada berita dari Dakota Johnson yang harus merelakan badannya tanpa benang selai pun. Dilihat oleh pasangan mainnya, dan pasangan mainnya ini pasangan mainnya ngajak istrinya untuk ikut proses itu nih. Kayak kan nih, kalau kamu nggak ngajak aku nggak mau main. Nggak main. Apa? Kalau kamu ngajak kamu nggak aku izinin. Oh iya benar-benar. Benar juga ya, bisa juga kayak gitu ya. Makanya diajak. Tapi ya kali mana enak syuting kayak gitu Pak. Ada istri diliatin Pak, nggak seru sih Pak. Nah, ya begitulah. Begitulah ya pokoknya. Tadi juga ada berita apa tadi satu lagi si Cinta Laura ya akhirnya yang becek ada ojek ini akhirnya main film di Ninth Passengers. Ini thriller lagi. Thriller. Wah, jadi Cinta Laura udah darah gitu ya kayaknya. Udah darah gitu Cinta Laura. Halo. Becek. Kan kita nggak tahu. Iya. Apa yang becek? Loh, kan nanti filmnya kan thriller. Iya, di sebuah pantai. Iya, di pantai, jadi becek gitu loh. Yoi. Orang kan di pulau, dia lagi liburan di pulau sama teman-temannya tuh diburu. Jadi becek gitu kan. Iya, itu dia tadi 3 movie news update dari kami ya. Ya. Diambil sisi positifnya ya. Iya. Dan kita bakal mau ngasih kuis. Jadi ini hadiahnya nontonnya besok. Langsung. Sekarang langsung ya. Pertanyaannya adalah Ini ya. Nih. Bergenre apakah main movie minggu ini? A. Horor. B. Romantis. C. Komedi. Apa ya? Orang gua nontonnya aja ketawa-tawa kok. Main movie. Oke, sip. Ya, Gua bingung yang psycho siapa di sini genre film lights out ya. Twitternya langsung aja mention ke @samarusbtv dengan format jawaban nama sepakai jawaban. Dan nanti jangan lupa follow dulu ya Twitternya. menang ya. Akan mendapatkan tiket nonton gratis di Grand Indonesia. Dengan film One State apa? Of Jones. ya. One State of Jones. Bergenre apakah film lights out atau Horor. main movie kita pada minggu ini? A. Horor, B. romantis, C. komedi. Langsung aja jawab kuis ini yang sangat mudah ini yang bagi-bagi tiket gratis ini secara Langsung aja. langsung mention ke Twitter @samarusbtv dengan format nama terus sebagai jawaban. Yap. Oke, itu tadi kita sudah kasih semua buat kalian. Apalagi udah- yang kurang? Apa ya? Review. Makanan kita udah habisin, Udah habisin, minuman kita belum habisin tapi. belum habisin. Iya. Dan tadi yang pertama kita main movie kita adalah Lights Out, film yang menyeramkan ini berhasil membuat genre yang baru ya, dengan kegelapan. Dan juga tadi ada ses movie kita adalah Skip Trace. Skip Trace, film Jackie Chan yang paling baru, dan kami movie kita adalah The Secret Life of Pets. Yap. Dan tadi di movie di top 5 movies box office masih Dipuncaki dipuncaki oleh Suicide Squad. Oke, Kita mau thanks dulu. ya buat Movie Villa, lah. buat The Jeff Entertainment, Dan CGV Blades. dan juga YouTube. dan juga Tuan Cineplex, dan juga semua buat kru yang bertugas. Yap. Jangan lupa saksikan Cinema Lounge di hari dan waktu yang sama. Akhir kata.
Jual pamit, Erik pamit. Pamit, Tapi sebelum sebelum closing ada soundtrack dari film apa itu? Despicable Me. Despicable Me 2, Pharrell Williams. Happy. Happy. Bye-bye. Cause I'm happy, clap alone if you feel like. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, because I'm